Halo everyone, jumpa lagi bersama Miss Yuli pada video pembelajaran PLBJ. Nah teman-teman, hari ini Miss Yuli ingin mengajak kamu untuk berkeliling Jakarta. Ya, kita akan melihat berbagai fasilitas umum yang ada di Jakarta. Wah, apa Miss itu fasilitas umum? Nah, nanti kita lihat ya. Ini adalah beberapa gambar contoh fasilitas umum yang ada di Jakarta. Mari kita lihat. Nah, Miss, fasilitas umum itu apa ya? Jadi, teman-teman, fasilitas umum adalah semua fasilitas yang dibangun dan disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat. Semua fasilitas itu merupakan milik negara. Jadi bukan milik kita ya, tetapi milik negara ya, yang disediakan oleh pemerintah. Fasilitas umum dapat digunakan oleh semua masyarakat, dapat digunakan oleh kita ya, tetapi kita wajib menjaga fasilitas umum agar tidak mudah rusak dan tahan lama. Nah, Miss Julie di sini sudah ada 7 contoh fasilitas umum. Mari kita lihat satu persatu ya. Yang pertama, terminal. Di terminal orang dapat naik turun bus ya. Mereka ingin berpergian ke tempat lain. Ada juga yang baru datang dari daerah lain. Wah, siapa yang pernah ke terminal? Pernah melewati terminal? Oh, aku Miss pernah Miss. Wah, seru sekali ya. Jadi ini contoh fasilitas umum yang pertama yang ada di Jakarta. Yang kedua, stasiun. Nah, kalau tadi terminal ada banyak bus, di stasiun tentu ada kereta api ya teman-teman ya. Karena stasiun adalah tempat penumpang kereta api naik dan turun. Kereta api memudahkan orang untuk berpergian dengan cepat. Yang ketiga berikutnya halte. Nah teman-teman, halte adalah tempat pemberhentian bus sementara. Perhatikan teman-teman, tempat pemberhentian bus sementara. Artinya hanya sebentar saja, bus boleh berhenti di halte ya, lalu berikutnya jalan lagi. Nah, jadi teman-teman berbeda ya dengan terminal. Kalau terminal itu tempat pemberhentian bus terakhir ya, tetapi kalau halte hanya sementara. Nah, halte digunakan untuk menurunkan dan menaikkan penumpang. Di Jakarta ada halte terbuka dan halte tertutup. Kedua jenis halte ini memiliki fungsi yang sama. Ya, ada halte terbuka dan halte tertutup. Maksudnya apa, Miss? Halte terbuka dan halte tertutup? Nah, kita lihat ya. Penumpang bus Transjakarta menggunakan halte tertutup. Jadi kalau haltenya seperti ini, halte-halte untuk bus Transjakarta, ini disebut halte tertutup. Nah, sedangkan penumpang metro mini dan bus umum lainnya naik dan turun di halte terbuka. Nah, ini halte terbuka ya teman-teman ya. Jadi ini adalah halte terbuka dan gambar yang pertama disebut halte tertutup. Dengan adanya halte dapat membuat penumpang merasa aman dan nyaman. Ya, jadi teman-teman sudah bisa bedakan ya, halte ada 2 jenis, halte terbuka dan halte tertutup. Kalau yang terbuka seperti ini ya, untuk bus seperti Kopaja, Metro Mini, kalau halte tertutup hanya untuk bus Transjakarta. Oke, everyone? Berikutnya pasar. Nah, di pasar orang-orang melakukan jual beli. Ini juga adalah fasilitas umum ya, yang dapat kita gunakan, yang dapat kita kunjungi. Oke? Berikutnya, Taman Kota. Wah, siapa yang pernah pergi ke Taman Suropati? Nah, ini juga adalah salah satu taman yang ada di Jakarta, teman-teman. Taman Kota berfungsi untuk mengurangi polusi udara. Taman Kota dapat menjadi tempat rekreasi bagi warga. Kita lihat teman-teman di sini Taman Kota ya. Biasanya ada banyak permainannya, lalu pohonnya sangat banyak, jadi dapat mengurangi polusi. Kita dapat mengunjungi ini ya, taman-taman kota yang ada di Jakarta.
Berikutnya, tempat ibadah. Tempat ibadah juga merupakan fasilitas umum bagi warga. Artinya kita boleh ya berkunjung, kita boleh datang ke tempat ibadah ya, sesuai agama kita masing-masing. Nah, tapi jangan lupa ketika kita berada di tempat ibadat, tentu kita harus menjaga kebersihan, kita harus tidak boleh mencoret-coret ya. Jadi, kita harus jaga tempat ibadah kita. Oke, everyone? Dan berikutnya yang terakhir, jalan raya. Nah, jalan raya adalah fasilitas umum bagi masyarakat. Setiap pengguna jalan wajib tertib dan teratur dalam berkendara. Maksudnya apa, Miss? Tertib dan teratur artinya mengikuti aturan lalu lintas yang ada ya. Tidak boleh jalannya ya, tidak boleh ketika teman-teman di dalam mobil, Dedi ya, Dedi atau Mami, teman-teman harus ingatkan, harus dilihat kecepatannya ya. Tidak boleh terlalu cepat ketika mengendarai juga, harus ikuti aturan yang ada. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh fasilitas umum ya yang ada di Jakarta. Nah, teman-teman, kenapa kita harus belajar tentang fasilitas umum? Jadi ada loh hal-hal yang dapat kita pelajari. Yaitu yang pertama, kita harus disiplin ketika turun dan naik kendaraan, ya. Yang kedua, peduli antar sesama penumpang. Artinya kalau nanti teman-teman sudah dewasa, teman-teman lihat ada kakek-kakek atau nenek-nenek atau orang yang membutuhkan, kita harus peduli ya. Kita harus kasih bangku, misalkan ya ketika menaiki bus dan sebagainya, ketika di halte kita berikan tempat duduk ya untuk menunggu dan sebagainya. Lalu berikutnya yang ketiga, biasakan mengantri ya. Mengantri tidak berdesakan saat naik bus. Jadi harus bersabar mengantri ketika masuk ke dalam bus ya. Dan yang terakhir, wajib menjaga fasilitas umum dengan cara tidak mencoret-coret atau merusak fasilitas. Nah, teman-teman, jadi ini adalah pembelajaran kita pada bab yang ke-14. Apakah teman-teman sudah paham untuk pelajaran hari ini? Wah, hebat. Tapi jika kamu ada pertanyaan, silahkan ya. Kita akan diskusikan saat belajar bersama. Nanti Miss Yuli ingin bertanya ke teman-teman, siapa yang sudah pernah ke terminal, sudah pernah ke halte terbuka, tertutup, yang sudah pernah melihat halte terbuka, tertutup, lalu pernah ke pasar, menemani Mami. Ya, nanti kita akan bercerita banyak. Oke, everyone? Jadi itu dari Miss Yuli untuk hari ini. Terima kasih. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan supaya kita dapat belajar bersama ya. Bye-bye. Sampai berjumpa di video berikutnya bersama Miss Yuli. Terima kasih.